Cek cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau buat video sesuai dengan request dari teman-teman, yaitu tutorial atau tata cara bertayamum saat melakukan pendakian atau naik gunung sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, sesuai dengan beberapa perspektif mazhab yang aku ketahui. Untuk itu, semoga video ini bisa mengedukasi kalian dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, lanjut. Oke guys, yang pertama kita harus memahami pengertian dari tayamum itu sendiri. Tayamum yaitu al-qasdu bi-isti'mali sha'idit thayyibi badalan 'anil wudu bi ahkamil makhsusah muayyanah, yang artinya upaya atau maksud menyempurnakan atau mengganti wudu dengan menggunakan debu-debu yang menempel pada tempat-tempat yang bersih atau tempat-tempat yang suci. Oke, selanjutnya dasar hukum dari tayamum itu sendiri terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 dan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi falam tajidu ma'a fatayamamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aidikum, yang artinya maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan debu yang baik, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mempelajari satu persatu. Yang pertama, falam tajidu ma'a, yang artinya maka apabila kamu tidak dapat menemukan air, di mana para ahli tafsir atau ahli mufassirin menafsirkan bahwasanya ada tiga yang dimaksud dari falam tajidu ma'a. Yang pertama, apabila tidak ada air sama sekali di tempat tersebut. Kemudian yang kedua, ada air, namun airnya hanya sedikit, sehingga hanya bisa digunakan untuk kepentingan yang sangat darurat atau hajat-hajat tertentu, yaitu hanya bisa digunakan untuk minum. Kalau misalkan di pendakian nih, ada air 1 botol, sebetulnya airnya ini bisa digunakan untuk wudhu, tapi karena airnya hanya 1 botol dan teman-temannya banyak, hanya bisa digunakan untuk minum, maka tidak diperbolehkan kita bertayamum, sehingga airnya tadi digunakan untuk minum. Seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada air tapi manusianya atau kita tidak bisa bersentuhan dengan air secara langsung secara medis. Kan banyak tuh kalau di rumah sakit biasanya dokter menyarankan tidak boleh bersentuhan dengan air. Nah, itu boleh bertayamum. Seperti itu guys. Yang kedua yaitu sha'id dan thayyibah. Nah, sha'id dan thayyibah artinya adalah debu-debu yang bersih. Ini yang salah kaprah, yang sering salah kaprah para pendaki itu mengartikan sha'id dan thayyibah ini. Jadi begini guys, sha'id dan thayyibah artinya debu-debu yang menempel pada tempat-tempat yang bersih. Biasanya para pendaki atau kita yang belum tahu, tidak apa-apa kalau belum tahu, itu kita menggunakan tanah yang ada di bawah biasanya. Nah, itu kan digunakan untuk tayamum, tanahnya digunakan untuk tayamum, kemudian kita bertayamum. Sebetulnya tanah dengan debu ini berbeda sekali guys. Kalau tanah artinya bahasa Arabnya itu turabun, tapi kalau debu artinya sha'idan. Nah, makanya ditegaskan dalam Al-Quran sha'id dan thayyiban, yaitu debu-debu yang melekat pada tempat-tempat yang bersih dan suci. Kalau aku biasanya tempat-tempat yang bersih adalah yang pertama, tempat yang kering. Nah, tempat yang kering ini biasanya ada di pohon atau ada di batu. Yang penting tidak di tanah langsung, karena kalau tanah kan tempat untuk diinjak seperti itu. Atau di tas carrier atau di jaket biasanya kena debu habis dari perjalanan, itu bisa digunakan untuk tayamum seperti itu. Atau kalian bisa menemukan tidak saat di tenda tidak bisa menemukan tempat, tidak bisa menemukan tempat tayamum, kalian bisa menggunakan tas kalian bisa digunakan tayamum. Jadi pastikan tempat tersebut kering. Terus yang kedua, tidak lembab ini biasanya kalau pagi hari, kalau kita kedinginan nih, kalau di dalam tenda kita kan nggak bisa bangun, bukan nggak bisa bangun sih, tapi apa ya, kita males bangun gitu karena saking dinginnya. Kita itu kalau mau keluar itu kadang susah gerak gitu loh. Jadi kita boleh bertayamum di dalam tenda tersebut, tapi cari benda-benda yang kering. Jadi jangan langsung menempel pada tanah atau terpal. Seperti itu ya guys ya. Terus yang kedua, famsahu biwujuhikum wa aidikum. Nah, ini bedanya guys. Kalau di tayamum kalimatnya yaitu famsahu, bukan faghsilu. Kalau famsahu itu usaplah. Kalau faghsilu basuhlah. Kalau faghsilu digunakan untuk berwudu, digunakan untuk mandi, yaitu kita mengambil air 1 gayung, kemudian kita
kita siram pada diri kita. Tapi kalau famsahu hanya mengusap hanya 1 kali saja. Jadi kalau para ahli mufassirin sepakat bahwasanya famsahu itu cukup 1 kali. Jadi kalau misalkan berkali-kali itu tidak diperbolehkan seperti itu. Diusap kemana? Kepada biwujuhikum wa aidikum, yaitu kepada wajah dan tangan. Seperti itu ya guys ya. Oke guys, selanjutnya yaitu langkah-langkah bertayamum sesuai dengan perspektif beberapa mazhab. Yang pertama yaitu cari media yang tidak lembab atau dianggap ada debu yang bersih yang menempel pada tempat tersebut. Kita anggap ini ya kayu, kita anggap ini pohon. Karena pohon ini saya anggap sudah kering dan ini bisa digunakan untuk tayamum, ada debunya. Yang pertama, kita letakkan kedua telapak tangan kita pada media tersebut. Setelah meletakkan, jangan lupa niat tayamum. Ingatkan niat tayamum. Ya, sambil meletakkan tangan, kita niat. Yang selanjutnya yaitu ini versi pertama. Versi pertama, setelah kita mendapatkan debu, versi pertama, tangan ditiup. Ya, yang debu yang menempel di telapak tangan tadi ditiup. Versi yang kedua, tangan dihentakkan. Ya. Versi yang ketiga, tangan ditiup dan dihentakkan. Versi yang keempat, tidak keduanya tidak ditiup maupun tidak dihentakkan. Ada riwayat mengapa kok harus ditiup, mengapa kok harus dihentakkan. Jadi pada saat itu Rasulullah ketika bertayamum, ya, waktu itu ketika bertayamum, ketika menempelkan tangannya pada media tayamum, itu ada kerikil-kerikil atau debu yang kasar yang menempel pada telapak tangannya. Jadinya sedikit diusap, sedikit ditiup maksudnya, atau dihentakkan supaya kerikil-kerikilnya itu jatuh. Jadi benar-benar di sini adalah debu yang halus yang bisa digunakan untuk bertayamum, seperti itu. Paham ya? Gitu. Kemudian setelah diambil medianya, boleh ditiup, boleh dihentakkan, boleh ditiup dan dihentakkan, atau tidak keduanya. Kemudian kita usap ke wajah, yaitu famsahu biwujuhikum. Ingat-ingat, famsahu yaitu pengertian dari famsahu yaitu mashatun wahid, 1 kali usapan, 1 kali usapan. Seperti ini versi yang pertama. Ini boleh seperti ini. Ya. Versi yang kedua, ada beberapa ulama yang membolehkan seperti ini. Ya. Tapi yang paling masyhur itu hanya 1 kali dari atas tadi, dari atas begini. Diambil. Kalau ada jenggotnya boleh. Ini diambil gini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk yang wa'aidikum, untuk yang mengusap tangannya, ini ada banyak versi, guys. Versi yang pertama itu sampai ketiak. Ya, kita ambil lagi medianya. Kemudian dari jari-jari tengah seperti ini. Ya, sampai ketiak. Seperti itu. Kemudian sampai sini. Sampai ketiak lagi. Ya, tentu ininya harus dilepas ya bajunya ya. Seperti itu ya. Terus versi yang kedua ini menurut Imam Syafi'i sampai melewati batas mirfaq. Mirfaq ini artinya batas siku, seperti wudhu. Ya, seperti ini. Dilepas tadi ya jaketnya. Seperti ini sampai siku sini. Kemudian gini. Lagi yang kiri nyambung. Seperti ini. Gini. Oke. Yang ketiga versinya Imam Malik yaitu cukup alal kafain, yaitu pergelangan tangan. Nah, ini pergelangan tangan ini bisa digunakan saat darurat, saat orang-orang sakit, saat diinfus. Biasanya kan diinfuskan di sini, jadi tidak bisa menyentuh infusnya. Atau para wanita para muslimah yang sedang bepergian kan tidak mungkin untuk membuka baju sampai segini kan, seperti itu. Itu boleh sampai pergelangan tangan. Jadi hanya seperti ini, ambil media debunya seperti biasa sampai pergelangan tangan. Itu boleh seperti ini. Nah, beberapa hal tersebut bisa kalian gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi kalian tidak harus memaksakan harus sampai siku, tidak harus sampai ketiak, tidak. Wajahnya harus satu kali usapan, terserah kalian. Itu diperbolehkan semua. Ada juga yang tadi tidak usah ditiup, tidak usah dihentakkan, itu boleh, tidak apa-apa. Memang ada riwayat seperti itu diperbolehkan. Dan ini semua aku ambil berdasarkan dari kitab Sunan Abu Dawud, seperti itu guys.
Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila saya ada kesalahan, mohon kritikannya komen di bawah di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.